Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Pri Ziwei kehilangan jejak dari tanah Langya. Dan semua itu terjadi karena Fang Yuan melahap tanah Langya. Puff! Itu adalah gebrakan besar dari Fang Yuan yang muncul di dua part terakhir. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, pencapaian ini sangat besar dan cepat. Dia membunuh Jinglan dalam waktu yang begitu singkat. Dia mendapatkan Gu Perjalanan Abadi. Dan terakhir, dia melahap tanah Langya. Yang seharusnya ini membuat dia naik ke peringkat 8. Kalau di dua part kemarin dianalogikan bahwa orang yang kembali dari masa depan seperti Fang Yuan itu seperti gumpalan tinta yang kemudian jatuh ke dalam air. Maka kelahiran Fang Yuan kali ini bagaikan seember tinta yang sangat besar tumpah ke dalam gumpalan air. Dan tentu saja dia akan memberikan perubahan yang sangat besar. Dari tindakan yang Fang Yuan ambil kali ini, dia tahu bahwa masa depan akan banyak berubah. Tetapi dia tidak khawatir. Dia telah mengambil keputusan dan semua itu pasti sudah dalam pertimbangannya. Jadi, mari kita langsung sambung kisah hidup Fang Yuan di part 361. Setelah menemukan garis besar dari kejadian yang ada di dataran utara, Pri Ziwei dengan segera menghubungi Pangeran Feng Xian yang saat ini sedang bersembunyi agar Pangeran Feng Xian segera melacak dan menghadang Fang Yuan. Pri Ziwei juga memperingatkan Pangeran Feng Xian untuk tetap berhati-hati. Dan tidak butuh waktu lama, begitu Fang Yuan keluar, Pangeran Feng Xian berhasil melacak Fang Yuan dan mengejarnya. Bahkan Fang Yuan tidak sempat menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Fang Yuan tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Jadi Fang Yuan segera bermanuver dan kemudian melesat dengan cepat. Dia sama sekali tidak berniat bertarung dengan Pangeran Feng Xian. Saat ini dia telah menghabiskan banyak esensi abadi. Dan dia belum melakukan persiapan. Karena itu tidak bijak kalau dia memaksa untuk bertarung dengan Pangeran Feng Xian. Selain itu, dia juga masih harus mempertahankan gerakan pembunuh Kaisar Yama yang juga menguras fondasi jiwanya. Fang Yuan yang terus melarikan diri membuat Pangeran Feng Xian geram. "Fang Yuan, kau mau lari kemana? Jika kau laki-laki, bertarunglah denganku 300 putaran. Atau jangan-jangan kau hanya seorang pengecut yang hanya bisa lari." Pangeran Feng Xian terus melontarkan hinaan dengan sikap yang arogan. Walaupun sebenarnya di dalam hati dan pikiran Pangeran Feng Xian, dia sangat waspada dengan Fang Yuan. Karena Pri Ziwei sendiri yang memperingatkan dirinya. Sementara itu Fang Yuan hanya mencibir. Dia tidak peduli dengan berapa banyak provokasi yang dilemparkan oleh Pangeran Feng Xian. Semuanya benar-benar ia abaikan. Meskipun dia punya banyak kartu truf seperti naga batu abadi ataupun raksasa perak, tetapi Fang Yuan kali ini memang tidak berniat untuk bertarung. Lagi pula ada pepatah mengatakan, seorang raja tidak akan mengirimkan pasukannya karena sedang marah. Siapapun yang tidak mampu mengendalikan emosinya, pada akhirnya hanya akan menjadi badut dan dipermainkan oleh keadaan. Setelah beberapa waktu, Danau beku raksasa terlihat di depan Fang Yuan, dan itu membuat Fang Yuan sangat gembira. Sebelumnya, Fang Yuan telah mendapatkan informasi tentang tempat itu dari Langya, di mana
Langya sendiri sebelumnya sudah pernah melakukan penyelidikan tempat itu dengan cara mengirimkan para immortal manusia berbulu. Ya, tempat ini adalah lokasi di mana tanah Langya kemudian dipindahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Melihat tempat itu, Fang Yuan pun tampak gembira. Akhirnya aku sampai. Dia segera mempercepat terbangnya. Dan begitu Fang Yuan mendekat, seekor naga es abadi berukuran kolosal muncul dari dalam danau itu. Satu tanduk terlihat menjulang di kepalanya. Tubuhnya memanjang lebih dari 100 kaki, dan sisiknya tebal berwarna putih pucat. Dan seperti karakteristiknya, naga itu membuat suhu di sekitarnya turun drastis. Naga es abadi itu meraung, memperingatkan Fang Yuan dan Pangeran Feng Xian agar menjauhi wilayahnya. Tetapi, tempat ini adalah target Fang Yuan, jadi bagaimana mungkin dia akan menghindar? Peringatan dari naga es abadi tidak berarti apapun bagi Fang Yuan ataupun Pangeran Feng Xian. Mereka berdua menerobos ke wilayah naga es abadi itu. Dengan penuh amarah, naga es membuka rahangnya dan kemudian menyemburkan nafas beku. Gelombang es putih pekat meluncur deras seperti air bah. Fang Yuan tampak menyeringai. Dia segera mengaktifkan segel pelindung arus balik dan menerjang ke depan tanpa menghindar. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Pangeran Feng Xian ikut menyusul. Dia tidak mungkin membiarkan Fang Yuan bertindak sesukanya. Fang Yuan tentu saja bisa menepis semua serangan itu dengan segel pelindung arus balik. Sementara Pangeran Feng Xian, dia harus bertahan dengan gerakan pembunuh defensifnya. Tapi yang terpenting di situ, serangan dari naga es abadi ternyata mengacaukan gerakan pembunuh investigasi milik Pangeran Feng Xian. Sehingga pada akhirnya, Pangeran Feng Xian kehilangan jejak dari Fang Yuan. Inilah yang Fang Yuan incar. Di dalam kekacauan serangan itu, dia kemudian berubah menjadi bongkahan es dan jatuh bersama dengan serangan dari naga es abadi itu. Pangeran Feng Xian menggertakkan gigi. Dia langsung menyadarinya. Bajingan itu langsung menyamar menjadi bongkahan es. Sialan, dia benar-benar cerdik. Dengan segera, Pangeran Feng Xian lalu kemudian mulai mencari serpihan atau bongkahan es yang jatuh ke bawah. Tetapi tentu saja, naga es abadi tidak membiarkan Pangeran Feng Xian begitu saja. Melihat sang naga es abadi menghalangi jalannya, Pangeran Feng Xian geram. Makhluk bodoh, jangan menggangguku. Saat ini, di mata naga es abadi, Fang Yuan tidaklah berarti apapun. Makhluk itu memang kebijaksanaannya sangat terbatas. Jadi, setelah melihat Fang Yuan tidak ada, dia mengira bahwa Fang Yuan sudah mati. Sementara itu, yang terlihat adalah Pangeran Feng Xian dengan pelindung api di sekitar tubuhnya. Hal itu tentu sangat mencolok dan membuat sang naga es abadi menjadi sangat marah. Akhirnya benturan hebat terjadi tanpa henti. Pangeran Feng Xian terpaksa menghadapi naga es itu. Sambil dia terus mencari celah untuk meneliti setiap bongkahan es yang jatuh. Tak lama, Pangeran Feng Xian menemukan kejanggalan. Pecahan-pecahan es yang jatuh tidak mengapung. Sebagian besar justru kemudian berubah menjadi naga es berukuran kecil dan kemudian berenang ke arah dasar danau. Ini salah satu gerakan dari Fang Yuan menggunakan wajah familiar dan juga segudang diri. Pangeran Feng Xian menggertakkan gigi. Fang Yuan, jangan kira kau bisa kabur.
Pangeran Feng Xian langsung menerobos dan menuju ke dalam danau. Sementara itu Fang Yuan sendiri telah menyelam jauh ke dalam air. Di sana dia melihat sekelompok besar naga es yang membentuk sebuah kawanan. Mereka hanya memandangi Fang Yuan dengan rasa ingin tahu, karena saat ini Fang Yuan dalam wujud naga es. Jadi dia tidak memicu serangan apapun dari kawanan naga es itu. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama, karena Pangeran Feng Xian segera menyusul dan kemudian menyerang semua kawanan naga es itu. Serangan itu jelas membuat seluruh kawanan naga es menjadi kacau balau. Banyak naga es lain yang kemudian dengan putus asa menerjang dengan penuh amarah ke arah Pangeran Feng Xian. Tetapi mereka dibakar habis oleh api Pangeran Feng Xian. Dalam waktu singkat, hanya ada sedikit naga es yang tersisa, dan mereka langsung memilih untuk melarikan diri. Fang Yuan sendiri senang, dia langsung membaur dengan kelompok yang melarikan diri itu dan membuat dirinya sulit untuk ditemukan. Fang Yuan, kalau kau berani, keluar dan tunjukkan dirimu. Pangeran Feng Xian masih meraung. Hal itu menyebabkan riak besar yang mengguncang danau. Sementara, naga es abadi masih mengamuk melihat ulah dari Pangeran Feng Xian yang membunuh keturunannya. Dengan kekuatan penuh, naga es abadi menyerang Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian sendiri tidak berniat bertarung dengan naga es. Dia terus memaksa masuk lebih dalam dan mencoba mengejar Fang Yuan. Begitu mencapai dasar danau, sosok besar yang lain tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan air. Sosok itu adalah naga es abadi yang kedua. Dia keluar dari kedalaman dan langsung menghadang jalur dari Pangeran Feng Xian. Sialan, ada dua naga es abadi di dalam danau ini. Pangeran Feng Xian maupun Fang Yuan sebenarnya sama-sama terkejut. Pangeran Feng Xian mulai gusar, tetapi dia tidak mampu maju. Untuk sementara, dia tertahan. Sebaliknya, Fang Yuan dia justru semakin bersemangat. Dia memanfaatkan kekacauan itu dan menyelam lebih dalam menuju kedalaman danau. Akhirnya Fang Yuan pun sepenuhnya melepaskan diri dari pengejaran. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah terowongan tersembunyi di dasar danau yang menghubungkan tempat itu dengan lokasi yang lain. Fang Yuan sendiri langsung memasukinya tanpa ragu. Dan dalam sekejap, dia tiba di danau beku yang kedua. Tempat ini jauh lebih luas dan jauh lebih tenang. Di sana terlihat sejumlah besar naga es, mulai dari naga es kuno hingga naga es kuno terpencil. Mata Fang Yuan melebar. Dia bergumam, tidak heran kalau ada dua naga es abadi. Tunggu, ada 3 naga es abadi? Fang Yuan melihat seekor naga es abadi lain yang kini sedang beristirahat di tepi danau itu. Naga es abadi ketiga yang semulanya tampak tenang, tiba-tiba menjadi gelisah setelah mendengar suara pertempuran dari danau pertama. Akhirnya naga es abadi itu mengeram dan kemudian berbalik pergi membantu rekan-rekannya. Dalam sekejap, Pangeran Feng Xian harus menghadapi 3 naga es abadi. Melihat hal itu, Fang Yuan sendiri merasa kasihan pada Pangeran Feng Xian. 3 naga es abadi. Pangeran Feng Xian benar-benar sial hari ini. Tentu saja ketiga naga es abadi ini tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Jadi mereka tidak akan mampu membunuh seorang immortal peringkat 8 sekelas Pangeran Feng Xian. Meski begitu, setidaknya mereka cukup untuk menghentikan Pangeran Feng Xian untuk mengejarnya. Dan yang lebih penting, saat Pangeran Feng Xian berhasil meloloskan diri, Fang Yuan pasti sudah tidak ada di sana.
Itulah yang Fang Yuan pikirkan. Lalu, saat dia hendak meninggalkan tempat itu, langkahnya terhenti. Di depannya terlihat ratusan telur naga es yang tersusun rapi, masing-masing seukuran batu kilangan. Melihat itu Fang Yuan bergumam, jadi ini adalah alasan kenapa para naga es tadi bertahan mati-matian dan menjaga tepi danau ini. Luar biasa. Tunggu, apa itu? Fang Yuan kembali dikejutkan. Di tengah-tengah kumpulan telur itu, terlihat sebuah pilar batu kecil berwarna abu-abu putih yang memancarkan energi dingin nan murni. Gila, itu adalah material abadi peringkat 8, batu ke-8. Ukurannya sebesar ini. Pasti nilainya sangat tinggi. Tanpa ragu, Fang Yuan langsung menyimpan batu itu beserta semua telur naga es yang ada di sana. Fang Yuan tampak gembira. Keberuntunganku sepenuhnya menekan Pangeran Feng Xian dan para naga itu. Keuntunganku sekarang menjadi sangat besar. Pangeran Feng Xian memang bukan Feng Jiuge. Tanpa perlindungan jalur keberuntungan dari penjaga Dao seperti Feng Jiuge, keunggulan keberuntungan Fang Yuan menjadi sangat mencolok antara dirinya dengan Pangeran Feng Xian. Dan saat ini, Fang Yuan tidak hanya berhasil kabur tanpa cedera, tetapi dia bahkan memperoleh kekayaan yang besar. Jika bukan karena Pangeran Feng Xian yang mengalihkan perhatian dari ketiga naga itu, jelas Fang Yuan akan kesulitan untuk mengambil semua harta ini. Inilah kekuatan dari jalur keberuntungan. Fang Yuan tersenyum kecil dan berkata, "Aku harus berterima kasih pada Pangeran Feng Xian. Lain kali, aku akan menyapanya secara langsung." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan lalu pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk melarikan diri. Sementara itu saat ini, Pangeran Feng Xian masih terkepung oleh 3 naga es abadi. Lalu, di tengah pertempuran yang sengit itu, tiba-tiba ketiganya mengaum dengan auman yang keras. Mereka mendapat sinyal dari naga es yang lain bahwa saat ini telur-telur mereka telah dicuri. Dan itu membuat kemarahan mereka meledak. Mata mereka memerah, dan mereka seakan masuk ke dalam mode berserker. Pertarungan hidup dan mati tidak akan terhindarkan. Kemarahan itu membuat mereka tidak takut akan kematian. Pertarungan menjadi semakin intens, dan Pangeran Feng Xian tersentak menghadapi keganasan dari ketiga naga es abadi itu. Dia benar-benar dipaksa mempertahankan diri mati-matian dan masuk dalam kondisi pasif. Tak lama kemudian, Pangeran Feng Xian menerima perintah dari Peri Ziwei. "Pulanglah, Fang Yuan itu sungguh licik. Dengan kemunculanmu sendiri, dia kemungkinan telah menyimpulkan identitasmu." Mendengar semua itu, Pangeran Feng Xian hanya bisa menggertakkan diri, lalu kemudian meninggalkan danau itu. Tetapi, ketiga naga es abadi tidak membiarkan Pangeran Feng Xian pergi begitu saja. Ketiga naga itu memang tidak akan bisa membunuh Pangeran Feng Xian, tetapi setidaknya mereka bisa membuat Pangeran Feng Xian berada dalam situasi terburuk. Dan bahkan jika dia berhasil melarikan diri, luka yang ia derita tidak akan sederhana. Pertarungan terus berlanjut. Waktu berputar dan 3 hari berlalu. Saat ini, formasi jalur penyempurnaan beresonansi. Bagian terakhir dari tanda Dao berbahaya yang ada di Tanah Langya akhirnya terhapus. Kini kita berada di dalam apertur abadi Fang Yuan. Langya pun tampak menghela nafas dan berkata, "Kita berhasil, Tuan." Fang Yuan pun tampak menghela nafas panjang. Dengan begini maka ancaman terbesar sudah disingkirkan.
Fang Yuan sendiri kembali memeriksa pondasi yang ia punya. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, pondasi jiwaku sekarang sudah turun jauh lebih banyak. Untuk memperbaiki tanda dao ini dengan cepat, aku harus membakar banyak material abadi peringkat 8. Namun dibandingkan dengan keuntungan yang kudapatkan sekarang, kerugian ini tidaklah berarti. Fang Yuan menilai seluruh rangkaian pertempuran. Kini tanda dao berbahaya di dalam aperturnya telah hilang, sehingga peri Ziwei tidak akan bisa melacaknya lagi. Pertempuran atas tanah Langya pun telah benar-benar berakhir. Tanpa keraguan, saat ini Fang Yuan adalah pemenangnya. Keuntungan yang ia dapatkan pun sungguh luar biasa, dan semuanya berjalan tepat seperti yang sudah ia rencanakan. Ini adalah keuntungan mutlak dari kelahiran kembali. Spring Autumn Cicanda memang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Tetapi sebenarnya, Gu itu hanyalah penunjang. Hal ini selalu ditekankan, karena seberapa besar perubahan yang akan dicapai itu akan tetap tergantung pada kemampuan dari penggunanya sendiri. Jika pengguna dari Spring Autumn Cicanda bukan Fang Yuan, kelahiran kembali berulang kali pun tidak akan mengubah apapun. Dan yang paling penting dan harus ditekankan lagi, keuntungan dari kelahiran kembali itu sangat besar namun tidak absolut. Musuh Fang Yuan bukanlah orang-orang bodoh. Kalau Fang Yuan bertindak berbeda dari kehidupan sebelumnya, maka mereka juga pasti akan menyesuaikan langkah mereka. Semakin besar perubahan yang terjadi, maka semakin banyak variabel yang akan muncul. Hingga pada akhirnya, seluruh situasi bisa berbelok ke arah yang tidak bisa diprediksi. Contoh paling nyata adalah peri Ziwei yang mengirim Pangeran Fengxian untuk mengejar Fang Yuan. Peristiwa ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Karenanya, sebelum pertempuran, Fang Yuan telah memilih untuk tidak melibatkan surga panjang umur dan hanya menghadapi pengadilan surgawi sendirian. Padahal, setelah menundukkan Langya, Fang Yuan sebenarnya punya pilihan yang amat menggoda, yaitu dengan menggunakan perjanjian lama dari Langya untuk memaksa Langya meminta bantuan surga panjang umur. Kemudian, kalau itu dia lakukan, maka dia bisa membuat tanah terberkati Langya menjadi medan perang. Dengan begitu, maka kedua kekuatan besar itu bisa saling menghancurkan dan melemahkan. Hasil akhirnya, maka Fang Yuan akan menuai banyak keuntungan. Ini tentu sangat menggoda, tetapi setelah dipertimbangkan dengan matang, Fang Yuan langsung membuang gagasan ini. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Spring Autumn Cicanda saat ini sedang dalam pemulihan dan tidak bisa digunakan. Musuh dari kedua sisi merupakan para immortal peringkat 8 dengan fondasi yang luar biasa. Kalau terjadi perubahan kecil saja, hasilnya bisa keluar dari kendalinya. Dan itu tentu tidak diinginkan oleh Fang Yuan. Pada akhirnya, Fang Yuan pun memutuskan untuk menghadapi pengadilan surgawi secara mandiri. Perbedaan strategi kecil ini kemudian membuat situasi menjadi tetap dalam jangkauan prediksinya. Meskipun ada beberapa kecelakaan yang terjadi, tetapi semuanya masih dalam penanganan Fang Yuan. Sehingga pada akhirnya kemenangan jatuh ke tangan Fang Yuan seperti yang ia prediksi. Ini semua warisan dari tanah Langya ada di tangannya. Ketiga benua manusia berbulu saat ini ditempatkan di mini Laut Timur. Air penyempurnaan yang tersisa ia kumpulkan untuk membentuk laut penyempurnaan yang belum lengkap, dan dia letakkan di barat mini Laut Timur dekat dengan mini benua tengah. Wilayah benua awan sendiri Fang Yuan pindahkan ke mini surga putih.
Sementara rumah Gu kuali penyempurnaan milik Langya ia bongkar. Rencananya, komponen itu akan ia gunakan untuk memodifikasi tangan hantu pencuri hebat. Sementara itu, formasi jalur penyempurnaan sepenuhnya ia pindahkan ke mini surga putih bersama dengan wilayah benua awan. Warisan jalur keberuntungan, warisan surga pencuri dan juga warisan jalur penyempurnaan Langya akan dia teliti saat ada waktu luang. Fang Yuan tampak menghela nafas lega. Waktu kembali berlalu. 3 hari telah terlewati. Saya penasaran apakah para varian manusia telah membuat keputusan mereka, kata Langya saat dia menghentikan formasi dari jalur penyempurnaan. Fang Yuan sendiri tampak acuh tak acuh dan dia berkata, "Aku sekarang adalah peringkat 8. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jika mereka masih saja buta dan menolak untuk bergabung dengan sekte Langya, maka aku hanya perlu menyingkirkan mereka." Setelah itu, Fang Yuan kemudian meminta klon jalur waktunya bersama dengan Langya untuk pergi menemui para varian manusia di mini surga putih. Di sana, klon jalur waktu Fang Yuan berkata, "Jadi apakah semua orang sudah membuat keputusan?" Di antara varian manusia itu terdapat manusia salju Bing Yuan, 2 rockman yaitu Si Song dan Si Cheng, serta seorang Ip-man yaitu Mo Qiyi. Karena skema Fang Yuan, hanya mereka berempatlah yang selamat setelah pertempuran di tanah Langya. 3 hari yang lalu, setelah Fang Yuan lolos dari kejaran Pangeran Feng Xian, dia memberikan keempat immortal ini waktu selama 3 hari untuk mempertimbangkan apakah mereka mau bergabung dengan sekte Langya atau tidak. Dan hari ini adalah batas waktunya. Klon jalur waktu Fang Yuan dan juga Langya datang bersama. Kini Bing Yuan dan yang lain saling bertukar pandang. Mereka diam dengan ekspresi yang berat. Di dalam hati Fang Yuan sendiri mendengus, tetapi di permukaan dia tetap menampilkan senyuman yang ramah. Dia berkata, "Kalau kalian punya kesulitan, katakan saja. Kita adalah sekutu. Kita satu keluarga. Meskipun saat ini aku sudah peringkat 8, aku tidak akan mengubah sikapku kepada kalian." Senyuman ramah dari Fang Yuan itu justru mempertegas tekanan di balik setiap kata yang ia ucapkan. 4 varian manusia itu kini semakin suram. Setiap kata menekan hati mereka, membuat mereka semakin sulit untuk membuat keputusan. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang menjawab, Fang Yuan kembali tersenyum tipis. "Aku hanya ingin membantu kalian. Kalian sebelumnya ikut bertempur dengan kami. Dan Feng juga pasti telah melihat kalian dan melaporkan masalah ini. Dengan kemampuan deduksi dari pengadilan surgawi, mereka pasti akan menemukan identitas kalian dalam sekejap. Jadi, tinggal di sini adalah pilihan yang terbaik." Keempat varian manusia itu kembali saling bertukar pandang. Kali ini wajah mereka terlihat pahit. Apa yang dikatakan Fang Yuan itu benar. Namun, bergabung dengan sekte Langya itu berarti kehilangan kebebasan mereka. Ini sangat berbeda dengan perjanjian aliansi yang sebelumnya mereka buat. Karena itu mereka enggan untuk menerima ini. Karena memangnya siapa yang ingin hidup tanpa kebebasan? Apalagi mereka sadar kalau bergabung dengan sekte Langya itu tidak ada bedanya dengan berada di bawah kendali Fang Yuan. Yang artinya mereka juga sama saja tunduk dengan Fang Yuan. Fang Yuan bukanlah varian manusia. Dia adalah manusia.
Dan keempat varian manusia itu tentu tidak ingin berada di bawah perintah manusia. Tapi mereka tak punya pilihan. Menolak berarti menghadapi konsekuensi yang tak bisa dibayangkan. Melihat mereka yang tak juga menjawab, senyuman Fang Yuan perlahan memudar. Dengan suara datar dia berkata, "Kalian terlalu banyak berpikir. Jika aku ingin mencelakai kalian, aku bisa langsung membunuh kalian. Bisakah kalian benar-benar menolak permintaanku ini?" Kata-kata itu jelas adalah ancaman terbuka, dan seketika wajah mereka berempat langsung berubah pucat. Mereka tidak bisa menjawab. Fang Yuan kemudian melanjutkan, "Meskipun aku berjalan di jalan iblis dan aku adalah seorang manusia, tetapi semua itu bukanlah pilihanku sendiri. Pengadilan surgawi yang berusaha membunuhku. Apalagi yang bisa kulakukan selain melawan? Kalian adalah teman dan juga keluargaku. Aku tidak akan mencelakai kalian. Dengan kalian bergabung dengan Sekte Langya, maka kita bisa menjadi lebih dekat. Jika kita tercerai-berai, maka pengadilan surgawi atau bahkan surga panjang umur bisa memanfaatkan kalian untuk melemahkan kekuatan kita." Kata-kata Fang Yuan sangat meyakinkan. Keempat varian manusia menjadi sedikit lebih tenang. Namun, Langya justru gemetar. Dia tahu Fang Yuan sangat pandai bersandiwara. Meskipun dulu dia sangat membenci sikap dari Fang Yuan yang seperti ini, tetapi sekarang dia sangat menghormati sikap Fang Yuan, karena Fang Yuan adalah tuan dari tanah Langya. Karena itu tidak ada protes sedikit pun, melainkan rasa hormat kepada Fang Yuan. Pada akhirnya, walaupun cukup berat, Bing Yuan akhirnya buka suara. "Karena tetua Fang Yuan sendiri yang mengundang kami dengan tulus, maka kami, ras manusia salju, akan mempercayai tetua Fang Yuan. Kami akan pindah dan bergabung dengan Sekte Langya." Pada akhirnya, yang lain pun mengikuti jejak dari Bing Yuan. Semua ras varian manusia itu mulai memindahkan seluruh harta mereka serta semua rakyat mereka ke dalam apertur Fang Yuan. Mereka mulai mengosongkan markas mereka, dan bahkan mereka juga memindahkan kota tinta dari para Ip-Man ke dalam apertur abadi Fang Yuan. Ya, itu adalah salah satu rumahku yang sangat berharga, dan Fang Yuan kini mendapatkannya. Sekali lagi, kekayaan Fang Yuan meroket. Ada banyak material abadi yang ia dapatkan, dan tentu saja itu sangat berguna untuk proses penyempurnaan Gu Immortalnya di masa depan. Dengan semua kekayaan ini, Fang Yuan bisa memulai proyek penyempurnaan Gu tahap kedua. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini klon jalur waktu Fang Yuan bersama dengan Langya. Mereka berada di depan formasi jalur penyempurnaan Langya. Langya sendiri mengendalikan formasi itu. Setelah beberapa waktu, Langya lalu kemudian memberikan laporannya. Dalam waktu sekitar 1 bulan, segel inti asal Langya akan sepenuhnya dilepaskan. Pelepasan segel inti Langya ini akan membuat tanah Langya yang sebelumnya adalah tanah terberkati kembali ke bentuk asalnya, yaitu Gua Surga. Dan tentu saja itu akan membawa banyak perubahan pada apertur abadi Fang Yuan. Ada banyak peningkatan yang terjadi. Salah satunya adalah produksi dari esensi abadi lengkeng putih. Mendengar semua laporan itu, klon jalur waktu Fang Yuan tampak mengangguk dan tampak puas.
Kini Fang Yuan tampak mengamati formasi yang dikendalikan oleh Lang Ya. Formasi ini sungguh luar biasa karena mampu mengubah inti asal dari sebuah apertur. Inti asal sendiri sebenarnya adalah fondasi sekaligus sumber kehidupan dari sebuah apertur itu sendiri. Mengembangkan apertur atau melahap apertur orang lain itu akan memperkuat inti asal. Kalau inti asal sampai rusak atau dicabut, maka apertur pun akan runtuh. Ruangnya akan menyusut, esensi abadi akan menghilang, dan seluruh kehidupan di dalamnya juga akan mati. Inti asal sendiri adalah mata air roh bagi para immortal, tempat di mana mereka bisa menghasilkan esensi abadi. Dan seperti yang tadi Ane katakan, bahwa apertur Lang Ya dulunya adalah gua surga peringkat 8. Setelah kematian dari tubuh utamanya, Lang Ya hampir tidak sanggup menahan bencana kesengsaraan peringkat 8 yang datang ke tanahnya. Dan setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu menurunkan peringkat aperturnya dengan menyegel inti asalnya lewat gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Sejak saat itu, Lang Ya pun kemudian menjadi roh tanah Lang Ya dan bukan lagi roh surgawi Lang Ya. Dengan begitu, maka bencana kesengsaraan yang menimpa apertur Lang Ya diturunkan ke tingkat peringkat 7. Metode penyegelan inti asal ini sungguh luar biasa dan punya nilai strategis yang besar. Dalam kondisi normal, kebanyakan immortal akan mati karena melawan bencana kesengsaraan. Andai saja metode penurunan peringkat ini digunakan, maka para immortal pasti bisa menghadapi bencana kesengsaraan mereka dengan jauh lebih aman. Sambil mereka juga bisa terus mengumpulkan tanda Dao. Fang Yuan sendiri sangat menyukai metode ini, hingga dia tak henti-hentinya memuji Lang Ya berulang kali. Namun, Lang Ya saat ini adalah roh tanah Fang Yuan. Dia adalah bawahan dari Fang Yuan. Jadi dia bersikap dengan sangat sopan. Lalu dengan rendah hati dia berkata, "Saya hanya meniru. Tubuh utama saya sebelumnya mendapatkan metode ini dari Yang Mulia Surga Pencuri. Sementara Yang Mulia Surga Pencuri sendiri mendapatkannya dari warisan Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Awalnya, ini adalah gerakan pembunuh dari jalur aturan bernama Satu Langkah Mundur. Setelah itu, Yang Mulia Surga Pencuri memodifikasinya dan menciptakan versi terbaru dari jalur ruang yang disebut Laut dan Langit Mengambang. Saya hanya mengubahnya menjadi versi dari jalur penyempurnaan, dan itu bukanlah modifikasi melainkan tiruan. Karena itu, saya menggabungkan kedua nama itu menjadi satu. Ini adalah gerakan pembunuh Satu Langkah Kembali, Laut dan Langit Mengambang." Mendengar itu, Fang Yuan terdiam sejenak. Dia terkesan oleh sejarah panjang dari gerakan pembunuh ini. Gerakan ini memang bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengelola apertur abadi. Nilainya sendiri jelas tidak terukur. Andai saja gerakan ini tersebar, maka seluruh dunia immortal akan berubah drastis. Kematian akibat bencana kesengsaraan akan ditekan, dan para immortal bisa hidup jauh lebih panjang. Dari sini, Fang Yuan melihat kemampuan yang begitu menakutkan dari Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan juga Yang Mulia Surga Pencuri. Dengan metode ini, mereka dapat mengumpulkan tanda Dao dengan lebih mudah serta melewati bencana kesengsaraan tanpa tekanan. Setelah itu, klon jalur waktu Fang Yuan tampak antusias dan berkata, "Dengan gerakan pembunuh ini, maka berarti mereka bisa mengumpulkan tanda Dao setara dengan peringkat 9 meskipun mereka belum mencapai peringkat 9. Lang Ya tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda meremehkan para venerable.
Menurut Yang Mulia Surga Pencuri, ketika Yang Mulia Iblis Tanpa Batas masih seorang Master Guvana, dia bahkan sudah memiliki tanda dao yang setara dengan seorang immortal peringkat 6. Saat Yang Mulia Iblis Tanpa Batas mencapai peringkat 6, tanda daonya bahkan telah mencapai puncak peringkat 8. Itu sesuatu yang berada di luar logika. Langya sendiri tampak menghela nafas sejenak, lalu kemudian melanjutkan. Setiap Venerable adalah sosok yang tidak tertandingi. Mereka memiliki bakat serta kemampuan yang jauh di luar nalar. Meremehkan mereka itu sama saja dengan menunjukkan kebodohan kita. Itu adalah penghinaan terhadap keberadaan mereka di masa lalu. Klon jalur waktu Fang Yuan menelan ludah dan mengangguk. Kenangan akan pertempuran di dalam kehidupan sebelumnya berkelebat di benaknya. Meskipun para Venerable telah mati, tetapi setiap tindakan mereka ternyata mampu mengubah situasi di dunia dan di pertarungan dalam sekejap. Semua upaya dari para immortal bahkan runtuh dalam satu kedipan mata. Bahkan Duklong sendiri yang kekuatannya dikatakan setara dengan kuasi peringkat 9, tetap saja dia tidak mampu membalikkan kehendak dari para Venerable di masa lalu. Fang Yuan tampak menghela nafas sejenak. Perbedaan antara peringkat 8 dan peringkat 9 terlihat tipis. Namun pada kenyataannya, jurang di antara keduanya selebar langit dan bumi. Rasa putus asa itu timbul bukan dari sistem, tetapi dari pribadi mereka masing-masing. Manusia sejatinya adalah roh dari semua makhluk hidup, sementara Gu adalah inti dari surga dan bumi. Tidak ada Gu ataupun gerakan pembunuh yang benar-benar tak terkalahkan. Yang ada hanyalah orang-orang yang tak terkalahkan. Klon jalur waktu Fang Yuan memikirkan Yang Mulia Tanpa Batas. Kalau Yang Mulia Iblis Tanpa Batas sudah memiliki tanda dao peringkat 8 ketika dia masih peringkat 6, lantas seberapa besar tanda dao yang dia punya saat mencapai peringkat 9? Fang Yuan bahkan tidak mampu menebaknya. Logika kultivasi dan akal sehat sama sekali tidak berlaku bagi sosok seperti mereka. Teratai merah pun dulu mampu bereinkarnasi tanpa henti. Sementara Yang Mulia Tanpa Batas memiliki jumlah tanda dao yang mengguncang langit, serta Yang Mulia konstelasi bintang yang juga mampu mempengaruhi sejarah dan takdir dunia. Semua Venerable bergerak di luar batas pemahaman normal. Setidaknya begitulah bagi Fang Yuan saat ini. Beberapa hari pun berlalu. Fang Yuan diam-diam tiba di perbatasan selatan. Kali ini dia menuju Parit Bumi Bayangan. Tempat itu dulunya merupakan markas dari Sekte Bayangan dan Fang Yuan pernah menetap di sana. Ketika para immortal dari perbatasan selatan menyerbunya, Fang Yuan memilih meledakkan sejumlah besar tubuh pencari realitas mimpi sejati dan menciptakan alam mimpi yang luas untuk menghambat pengepungan. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan berhasil melarikan diri. Sekarang, sejumlah besar alam mimpi masih tertinggal di sana, dan para immortal dari perbatasan selatan membangun formasi di sekitarnya untuk melakukan penelitian. Kini, tujuan Fang Yuan adalah tempat itu. Dia sudah ada di sana. Tanpa basa-basi, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh dari jalur penyempurnaan. Kemudian, gerimis mulai turun dan mengenai formasi itu. Gerimis itu langsung memicu respon defensif dari formasi. Formasi pun menyala dan mulai menahan gerimis itu. Para penjaga formasi langsung bersiaga. Mereka dengan cepat menemukan keberadaan Fang Yuan.
Tetapi Fang Yuan kali ini menggunakan wajah familiar dan menyembunyikan identitas aslinya. Xia Fan, salah satu penjaga dari formasi itu, tampak mengamati. Dia berkata, "Immortal peringkat 7. Siapa orang ini sebenarnya? Aku tidak pernah melihatnya walaupun auranya berasal dari perbatasan selatan. Mungkinkah dia adalah seorang kultivator tunggal?" Fang Yuan sendiri dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya dan hanya menunjukkan diri sebagai seorang ahli peringkat 7 untuk menghindari pengadilan surgawi dan juga memancing respon dari perbatasan selatan. Berdasarkan pengalamannya, perbatasan selatan akan segera mengirimkan kelompok pengejar. Jika dia menunjukkan diri sebagai seorang ahli peringkat 8, maka para pengejar tidak hanya akan dipimpin oleh Xiacha. Mereka juga pasti akan mengirimkan lebih banyak immortal peringkat 8. Jadi, Fang Yuan lebih memilih untuk menyamar menjadi peringkat 7. Langkah pertama dalam rencananya telah dimulai. Kini, gerimis yang tadi turun telah berubah menjadi hujan deras. Hujan itu mulai memurnikan lapisan terluar dari formasi. Sementara itu di dalam formasi, wajah Xia Fan terlihat mengeras. Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan apa ini? Kenapa gerakan ini sampai mampu memurnikan formasi kita? Ini tidak bisa dibiarkan. Tenang saja. Mana mungkin gerakan pembunuh peringkat 7 mampu menghancurkan formasi kita, ujar GQ dengan penuh percaya diri. Lihat, formasi sudah aktif. Bahkan tanpa campur tangan kita, formasi ini bisa menangani musuh. Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ini pasti akan gagal, kata GQ sambil tertawa. Namun, dalam sekejap tawanya terhenti. Formasi mengalami perubahan besar, tetapi apapun yang terjadi, formasi itu tetap tak mampu menahan serangan dari jalur penyempurnaan Fang Yuan. Hujan deras mulai berubah menjadi rentetan air tajam yang terus menggerogoti struktur formasi. Guvana dalam jumlah besar lalu disempurnakan oleh gerakan pembunuh itu. Kemudian, laporan dari para immortal yang menjaga titik-titik penting mulai bermunculan, dan mereka juga mulai panik. Formasi ini hanya bekerja otomatis pada tahap awal saja. Para immortal biasanya tidak akan mengendalikan formasi kecuali di dalam keadaan terpaksa. Desain ini adalah pelajaran dari pertempuran Gunung Yitian, dibuat untuk mencegah penyusup seperti Fang Yuan dan mengambil alih kendali dari formasi. GQ tampak menggertakkan gigi. Bagaimana bisa ini terjadi? Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan macam apa ini? Bagaimana bisa formasi dari klan kami benar-benar tak berdaya? GQ terpaku. Biasanya jalur penyempurnaan tidak memiliki keuntungan atas jalur formasi. Namun, pencapaian Fang Yuan di jalur formasi sangat tinggi, dan dia mengenal formasi defensif ini dengan sangat baik. Dalam kehidupan sebelumnya, formasi ini memang mempersulit dirinya. Tetapi setelah Fang Yuan berhasil memaksa Cikuyo untuk bekerja sama, Fang Yuan mendapatkan semua informasi tentang formasi ini. Dan seperti kata pepatah, kenali dirimu dan musuhmu, maka kemenangan akan ada di tanganmu. Terlebih, Fang Yuan kini memakai gerakan pembunuh peringkat 8. Tidak lama kemudian, para immortal dari perbatasan selatan mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Kecepatan penyempurnaan musuh terus meningkat. Salah satu dari mereka menggertakkan gigi. Siapa sebenarnya orang ini? Dengan gerakan pembunuh seperti itu, wajar kalau dia menyerang tanpa ragu. GQ adalah orang yang merasakan tekanan paling besar. Dia mendengus lalu kemudian berkata,
jalur formasi tidak akan berguna. Kita harus mengirimkan Immortal untuk bertarung secara langsung. Ganggu ritmenya agar kita bisa mengganti Gu di dalam formasi dan memperbaikinya. Mendengar itu, mereka semua mengangguk. Lalu Yang Sanmu, sebagai seorang pemimpin di tempat itu, dia maju dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengambil tanggung jawab ini dan menghadapinya." Yang Sanmu adalah seorang immortal dari jalur jiwa. Dia adalah peringkat 7 ternama di perbatasan selatan. Jalur penyempurnaan memanglah unggul dalam hal memperbaiki Gu. Tetapi jalur penyempurnaan lemah terhadap pertempuran secara langsung. Dengan keyakinan itu, dia keluar dari formasi. Dia kemudian berhadapan dengan Fang Yuan. Dengan suara dingin dia berkata, "Ayo bertarung." Namun dalam sekejap, Yang Sanmu terjatuh dan tertunduk. Dia kalah telak. Dia tertangkap tanpa mampu memberikan perlawanan yang berarti pada Fang Yuan. Kekalahan Yang Sanmu memberikan pukulan besar pada semua immortal yang ada di dalam formasi. Dan tidak menunggu waktu lama, akhirnya formasi itu pun runtuh sepenuhnya. Meskipun formasi ini sebenarnya punya fitur teleportasi, Fang Yuan telah menyempurnakannya sebelumnya dan mengunci tempat itu, sehingga formasi itu tidak bisa mengaktifkan fungsi teleportasinya. Akhirnya, tidak satupun immortal penjaga dari formasi itu yang berhasil melarikan diri. Fang Yuan menangkap mereka semua tanpa terkecuali. Dan di part ketiga setelah kelahirannya kembali, Fang Yuan kini benar-benar membuat ombak yang sangat besar. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Kita akan cari tahu apa yang terjadi pada Fang Yuan berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video, dan bye.